Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Evitri Agustin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Merdeka Belajar, pendekatan melalui pendidikan seni. Ya, konsep Merdeka Belajar. Inilah bagaimana pemerintah dapat membantu memerdekakan guru sebagai penggerak guna melakukan berbagai macam inovasi. Tidak semua inovasi harus berhasil. Banyak dari inovasi yang kita coba, kita eksperimen, mungkin tidak terlalu berhasil, tapi terus mencoba agar kita mengetahui apa yang cocok untuk sekolah kita, guna lingkungan kita, ungkap Mendikbud Nadiem. Sedangkan perspektif kemerdekaan, menurut praktisi dan pemerhati pendidikan Kota Palembang, yakni Bayumi Sukri, perspektif kemerdekaan. Perspektif kemerdekaan itu sendiri bukan sekedar kepatuhan atau perlawanan. Kemerdekaan adalah suatu yang diperjuangkan, bukan diberikan. Maknanya, kenyataan yang paling menyedihkan dari perkembangan guru dewasa ini adalah titik di mana seringkali membuat guru merasa disalahkan, bukan didengar. Sebenarnya, dalam hampir semua situasi, guru dikatakan kunci dalam pendidikan. Namun, kalimat ini sebenarnya bukan kalimat lengkap. Kunci sering diartikan sebagai solusi segala masalah yang bisa ditinggal sendirian. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemeroleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Arden and Fresden dalam Darsono tahun 2001. Menurut Arden, mengatakan bahwa hal yang mendorong seseorang itu untuk belajar antara lain adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan kompetensi, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa nyaman, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Sedangkan strategi pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada pengguna pengetahuan secara bermakna, dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis. Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada proses penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan integrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Muhammad Makmun. Saya Muhammad Makmun akan melanjutkan presentasi dari Mbak Evitri. Di slide selanjutnya itu penjelasan terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui, diantaranya 1. Rumusan tujuan belajar. Yang dimaksud rumusan tujuan belajar di sini yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua yaitu partisipasi aktif siswa. Yang dimaksud partisipasi aktif siswa di sini yaitu mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesanggupan siswa. Yang dimaksud mengembangkan kesanggupan siswa di sini yaitu
mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Selanjutnya, yang keempat adalah berpikir kritis. Yang dimaksud berpikir kritis di sini yaitu mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang nomor 5 yaitu bebas mengemukakan pendapat. Di antaranya yaitu siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu guru menerima siswa apa adanya. Yang dimaksud guru menerima siswa apa adanya yaitu guru menerima siswa dengan berusaha memahami jalan berpikir siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya. Yang ketujuh yaitu kesempatan pada murid, yaitu memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi diberikan secara individual. Yang dimaksud itu evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip pendidikan dan pembelajaran. Di sini ada pendapat menurut Roger dalam Zakaria tahun 2009 yang mengemukakan bahwa pendidikan dan pembelajaran yaitu yang terpenting dalam proses pembelajaran merupakan pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Di antaranya satu itu kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang dimaksud kekuatan yang wajar untuk belajar di sini adalah menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua yaitu mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang dimaksud di sini adalah siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga yaitu pengorganisasian bahan pengajaran. Yang dimaksud ini pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi siswa. Yang keempat yaitu belajar tentang proses. Yang dimaksud ini belajar yang bermakna dalam masyarakat modern. Di slide selanjutnya, di sini adalah contoh panduan buku dalam Merdeka Belajar. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mas Hadid Maulaini. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi tadi yang dibicarakan oleh Muhammad Makmum. Saya akan menjelaskan mengenai Merdeka Belajar melalui pengertiannya. Pengertian Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan bergembira, tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami dari siswa ataupun peserta didik, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Nah, teori yang digunakan dalam Merdeka Belajar berdasarkan teori humanistik melalui buku. Maksudnya di sini teori humanistik diterapkan materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator keberhasilan dari program Merdeka Belajar adalah pengaplikasian terhadap siswa dengan merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam
berkegiatan belajar dan terjadi peranan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Ini menurut Sanusi tahun 2009. Slide selanjutnya, prinsip-prinsip Merdeka Belajar yaitu prinsip guru sebagai fasilitator juga tersirat dalam pidato Mas Menteri Nadiem Makarim, dan guru tidak boleh dibebani tugas administratif yang belum tentu ada manfaatnya. Hal itu Mas Menteri merubah suatu inovasi melalui program ini. Nah, program ini diawali melalui yang pertama, perubahan yang diharapkan sebagai fasilitator, guru dapat memfasilitasi anak berdiskusi, bukan sekedar mendengar. Yang kedua, temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Bakat akan muncul jika mahasiswa atau murid diberi kebebasan belajar apa yang mereka sukai. Yang ketiga, dipertegas dengan mengganti ujian nasional dengan asesmen kompetensi. Asesmen mengacu pada praktik baik seperti PISA atau dan TIMSS TIMSS. Selain itu, karakter juga diajukan untuk tolak ukur seorang murid. Hal ini mengacu terhadap peserta didik untuk meningkatkan suatu kegiatan pembelajaran. Melalui asesmen nasional, peserta didik dapat mengembangkan suatu inovasi melalui terhadap diri siswanya. Dan yang keempat, struktur organisasi diri akan lebih kaku jika pelajaran dipenuhi dengan ancaman. Nah, setelah itu kita ke slide selanjutnya. Mengenai Merdeka Belajar bertujuan karena ini topiknya pendekatan dengan seni, yaitu tujuan Merdeka Belajar adalah medium membantu murid mengenali bakat merdeka, mengenali bakat dimulai dari minat dan kemudian memunculkan kecintaan. Untuk menumbuhkan kecintaan itu diperlukan orang dewasa sebagai teladan, yaitu guru, menurut Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Hal ini yang pertama yang diutamakan oleh Bapak Menteri adalah menguatkan karakter, yang kedua menyesuaikan minat dan bakat, yang ketiga menumbuhkan perasaan dan kecintaan, yang keempat menumbuh kembangkan disiplin dan keteladanan. Tinjauan dari budayawan Butet Kertarejasa berbagi pengalaman penguatan karakter yang didapat dari belajar seni teater. Seni teater mengajarkan pengenalan minat dan bakat untuk menumbuhkan keberanian belajar sesuatu yang baru. Dari seni teater juga karakter kepemimpinan bisa berkembang. Ungkap Butet. Dan ini dari kritikus dan kurator seni Hikmat Darmawan berpendapat soal pentingnya aspek kelokalan untuk penguatan karakter pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD yang telah dirumuskan oleh setiap kabupaten atau kota dan provinsi, dan kemudian menjadi dasar menyusun strategi kebudayaan nasional, dapat memperkaya pendidikan seni sekaligus memperkuat karakter kebinekaan peserta didik. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.